Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akna Anissa Oktavian, mahasiswi Universitas Esa Unggul Harapan Timur. Saya akan menjelaskan mengenai tentang keterampilan berbicara. Untuk memenuhi tugas 1/9 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa keterampilan dalam bahasa Indonesia itu adalah salah satunya dengan keterampilan berbicara. Untuk itu, kita akan lebih lanjut lagi apa itu dengan keterampilan berbicara. Di sini sudah dijelaskan bahwa keterampilan berbicara menurut Faridan adalah berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan juga perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujud dari berbicara itu disebut dengan sebagai alat dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikerjakan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar ataupun penyimak. Menurut pendapat yang lain adalah yang disampaikan oleh Mozart tahun 1954, beliau mengungkapkan sebuah pendapat mengenai berbicara. Pendapat beliau mengenai berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan dalam pikirannya. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa berbicara itu adalah merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan berbagai macam faktor. Ada faktor fisik, faktor psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosialnya. Ini ada dua pendapat mengenai keterampilan menurut Faridan dan juga Mozart. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Nah, sedangkan keterampilan berbicara itu sendiri adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan rasa percaya diri. Untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah-masalah psikologisnya, seperti menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa rendah hati, berat lidah, dan lain sebagainya. Menurut Effendi 2008-320. Jadi kesimpulannya adalah berbicara adalah sebuah alat komunikasi dalam menyampaikan sebuah gagasan kepada orang lain ataupun kepada para pendengarnya. Di sini keterampilan berbicara itu sendiri adalah sebagai ucapan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, dan menyatakan dari pikirannya pada orang lain. Dan juga dengan adanya keterampilan berbicara ini akan menghilangkan masalah psikologis kita. Jadi individu tersebut akan membuat rasa percaya dirinya dan juga menghilangkan rasa hati atau malu dan mendapatkan sebuah public speaking yang baik ketika mereka belajar keterampilan berbicara itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah apa sih tujuan dari berbicara itu? Nah, ada utamanya dalam tujuan berbicara. Yang pertama, berbicara merupakan tujuannya untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan sebuah pikirannya secara efektif. Nah, tujuan berbicara juga merupakan sebuah pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan juga menyampaikan sebuah ide-idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Jadi, tujuan berbicara ini pada umumnya adalah sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan gagasan atau pikiran yang lebih efektif lagi untuk bagi para pendengarnya. Perbedaan tujuan itu berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, dikemas, yang digunakan, dan juga perform dalam penyampaiannya. Nah, ada berbagai macam tujuan berbicara yang dimaksudkan.
itu adalah yang pertama, tujuan informatif. Nah, apa sih tujuan informatif tersebut? Tujuan informatif ini adalah tujuannya yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud untuk menyampaikan sebuah gagasan pikirannya dalam membangun pengetahuan bagi para pendengar. Tujuan bicara jenis ini adalah merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, menjelaskan konsep, dan data-data, mendeskripsikan sebuah benda, dan berbagai macam kegiatan informasional lainnya, seperti contohnya bagi para pembicara, motivator, ataupun pembawa berita, ataupun jurnalis, ataupun dan sebagainya yang mereka itu memberikan info-info terhadap bagi kita sebagai para pendengarnya, agar mereka yang bagi para pendengar itu bisa mendapatkan pengetahuan yang baru atau ilmu yang baru. Jadi tujuan informatif ini adalah menyampaikan sebuah informasi ataupun pengetahuan yang baru bagi para pendengarnya. Yang tujuan berbicara yang kedua adalah tujuan rekreatif. Nah, tujuan rekreatif ini adalah berbicara untuk memberikan kesan yang menyenangkan bagi para pendengar ataupun para pembicara itu sendiri. Nah, jenis tujuan ini adalah untuk menghibur para pendengar sehingga pendengar itu merasa terhibur oleh adanya pembicara tersebut. Nah, pembicara semacam ini itu biasanya berbentuk dalam lawakan, guyonan, atau candaan. Ini seperti di acara-acara informal yang memang acara tersebut yang bernuansa komedi ataupun yang membawa keceriaan. Jadi orang-orang yang mendengar ataupun audiens yang mendengar pembicara tersebut tuh merasa nyaman, senang, dan juga tidak serius gitu. Jadi tujuan rekreatif ini termasuk adalah tujuan bicara yang informal. Berbeda dengan halnya jadi yang pertama, tujuan informatif, dia lebih formal karena dia memberikan pengetahuan yang luas bagi para pendengar, sedangkan rekreatif itu lebih bersifatnya untuk menyenangkan para pendengarnya. Next, yang ketiga adalah tujuan persuasif. Nah, tujuan ini pembicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan itu lebih menekankan pada sebuah usaha dia dalam mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa-bahasa yang halus dan juga penuh daya pikat. Tujuan itu lebih banyak untuk mengajak orang lain, seperti halnya itu dalam kampanye, dalam berdagang, mereka tuh lebih menawarkan atau mengajak orang-orang itu untuk membeli sesuatu, misalkan dalam hal jual beli gitu. Tujuan mereka itu untuk menarik pendengarnya agar mereka bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Biasanya marketing seperti hal itu gitu ya. Yang terakhir adalah tujuan argumen. Nah, tujuan argumen ini tujuannya berbicara untuk meyakinkan bagi pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas dari tujuan argumentatif ini adalah penggunaan alasan-alasan yang logis, alasan-alasan rasional dalam pembahasan yang digunakan. Jadi dia lebih ke perdebatan ataupun dalam situasi rapat, musyawarah dan sebagainya. Dan ini argumentatif ini merupakan tujuan dalam situasi tersebut. Selanjutnya, apa sih manfaat dari keterampilan berbicara? Nah, manfaatnya yang pertama adalah kita bisa berkomunikasi dengan individu ataupun kelompok itu lebih secara efektif. Kedua, bisa melancarkan sebuah pertukaran informasi. Jadi, menghilangkan masalah psikologis seperti menambah rasa percaya diri, menambah karisma atau wibawa, dan juga faktor untuk memperoleh pekerjaan. Biasanya dalam proses individu. Terus menambah level nilai dalam dirinya dan juga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi mereka percaya bahwa kita tuh emang bisa untuk menyampaikan segala hal-hal bagi para pendengarnya. Selanjutnya ada beberapa prinsip pembelajaran berbicara.
Yang pertama, prinsipnya itu adalah harus ditunjukkan dalam membentuk sebuah kematangan psikologis anak dalam berbicara. Pembelajaran berbicara juga melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai macam konteks. Pembelajaran berbicara juga perlu dilakukan melalui proses pembelajaran yang interaktif agar anak-anak itu menjadi sebuah anak yang kreatif. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan memberikan strategi berbicara. Kemampuan berbicara itu hendaknya diukur dan dipantau oleh gurunya sehingga bisa secara efektif atau berkesinambungan. Yang terakhir adalah pembicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicaranya tadi agar membentuk siswa pembicara yang lebih kreatif, lebih empatik, lebih pemberani. Jadi keterampilan berbicara ini sangat penting bagi anak-anak agar dia tumbuh kembang dengan baik, agar bisa menyampaikan idenya mereka, agar menyampaikan gagasan mereka, dan mereka tuh lebih kreatif jika mereka sudah menampilkan rasa percaya diri. Selanjutnya ada jenis-jenis berbicara. Nah, jenis berbicara ini berdasarkan situasi pembicaraan. Maksudnya, berbicara itu tadi dibedakan menjadi berbicara yang informal dan berbicara yang informal. Biasanya kalau informal itu dalam penyampaian berita, percakapan kepada teman, keluarga, dan lebih kurang lebih tadi sebagai tujuan rekreatif ya, yang dia bisa berupa lawakan. Beda halnya dengan yang formal, dia menyampaikan informasi-informasi ya seperti halnya perdebatan, diskusi, perencanaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah jenis berbicara berdasarkan tujuan dari pembicara itu. Di sini ada 5 klasifikasinya, yaitu berbicara itu untuk menghibur orang lain ataupun para pendengarnya. Kedua, berbicara untuk memberikan informasi. Dan ketiga, berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi orang lain atau para pendengar. Keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan juga berbicara untuk menggerakkan. Ini adalah tujuan dari berbicara. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan antar bicara yang pribadi maupun dalam kelompok kecil. Misalnya, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicara. Jenis berbicara ini dapat dibedakan menjadi 6 macam bicara. Yang pertama ada pidato, ada presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan juga nominasi. Yang terakhir adalah jenis berbicara berdasarkan metode dalam penyampaian. Berbicara berdasarkan metode penyampaian ada 4 jenis. Yang pertama, metode mendadak atau improv. Yang kedua, metode tanpa persiapan atau bisa disebut dengan extemporan. Yang ketiga, metode dalam membaca sebuah naskah dan juga metode dalam sebuah menghafal. Nah, biasanya ini itu dalam proses penyampaian orang-orang yang seperti profilnya itu sebagai MC ataupun pidato di depan umum audiensnya. Jadi dia memberikan informasi-informasi yang baru bagi para pendengarnya. Selanjutnya ada berbagai macam dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam kemampuannya mereka dalam berbicara. Nah, yang pertama itu adalah kepekaan dia terhadap sebuah fenomena. Nah, faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicaranya untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Nah, seorang pembicara yang baik akan menjadikan segala sesuatunya yang ada di sekitarnya itu, walaupun sekecil apapun, dia akan menjadikan sebuah berbagai macam sumbernya. Sebaliknya, jika seorang yang tidak tanggap terhadap fenomena itu tidak akan mampu menghasilkan gagasan walaupun sebuah peristiwa. Nah, yang kedua ini adalah kemampuan dia dalam berkognisi atau berimajinasi. Jadi dia prosesnya dalam pikiran dia, jadi untuk meningkatkan kemampuan dia dalam cara berpikir. Nah, kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung, kognisi, dan juga imajinasi dari pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan sebuah pembicaraan dan kapan ia juga harus menggunakan imajinasinya. Dan di sini juga para pembicara biasanya sudah mengetahui bahwa ketika dia menghadapi situasi ataupun kondisi yang kurang kondusif, dia akan bisa mengatur agar suasana dalam kegiatan seminar ataupun dalam kegiatan
organisasi ataupun dalam kegiatan bermasyarakat, dia bisa mengatur kondisinya tuh lebih kondusif agar acara-acara yang dia ambil itu bisa menjadi yang lebih kondusif lagi. Selanjutnya tentang kemampuan dalam berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa ini tuh sangat penting karena ketika kita sebagai seorang berbicara itu harus menggunakan ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan benar, sehingga para pendengar ataupun audiens bisa mengerti apa yang disampaikan oleh para pembicara. Selanjutnya tentang kemampuan dalam psikologisnya. Nah, kemampuan psikologis ini tuh berhubungan dengan kejiwaan dalam pembicara. Misalnya, dia berani ataupun dia tenang dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan sebuah ilmu. Kedua, dia bisa beradaptasi dari lingkungan yang sebelumnya ke lingkungan yang sekarang dia tampilkan, juga terus bisa mengucapkan kata-kata yang baik dan kata-kata yang benar. Yang ketiga, yang terakhir adalah kemampuan performanya dia. Nah, kemampuan performa ini lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai macam gayanya yang sesuai dengan kondisi, situasi, dan tujuan pembicaranya. Nah, ini biasanya dia bisa mengatur ketika memang acaranya itu formal, mungkin dia akan menggunakan gaya bahasa yang formal. Ketika mereka dalam kondisi ataupun acara-acara informal, dia mungkin lebih santai dalam pembawaannya, dia lebih santai dalam pembicaranya. Jadi tergantung acara ataupun kondisi yang dihadapi sebagai seorang pembicara. Selanjutnya itu di sini ada berbagai macam keefektifan bahasa. Nah, menurut Iskandar dan Dadang, ada berbagai macam faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Nah, dalam faktor-faktor kebahasaan ini, pembicara yaitu pertama, ketetapan dalam ucapan. Kedua, penempatan dalam tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Terus yang ketiga adalah pemilihan kata ataupun diksi. Yang keempat adalah ketetapan sasaran dalam pembicara. Itu adalah berbagai macam faktor-faktor dari penunjang keefektifan dalam berbicara. Nah, di sini ada faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Nah, yaitu pertama, kita memiliki sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Kedua, pandangan juga harus bisa diarahkan kepada lawan bicara agar mereka bisa komunikasi dua arah. Jadi pembicara juga harus bisa menatap lawan bicaranya ataupun audiensnya. Yang ketiga, kesediaan menghargai sebuah pendapat orang lain. Gerak-gerik dan mimiknya tuh lebih tepat. Penyaringan suara juga harus bisa menentukan. Terus juga seorang pembicara bisa lancar, relevansi ataupun penalaran. Dan terpentingnya lagi, seorang pembicara itu harus bisa menguasai topik sehingga agar berjalan dengan baik. Gitu. Lanjutnya, dalam praktiknya, pembelajaran itu dikemas dalam 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan, tahapan pemilihan, yang terakhir adalah tahapan pemproduksian. Nah, apa sih itu tahapan perencanaan? Nah, tahapan perencanaan ini adalah tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dan pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Jadi, ini adalah proses belajar. Jadi, harus ada latihan-latihannya agar dia bisa terlatih ketika bisa ditampilkan ke depan umum atau ke audiensnya. Yang kedua adalah tahapan pemilihan. Nah, dalam tahapan ini tuh siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan juga mengemaskan sebuah ide. Dan yang terakhir adalah tahapan memproduksian. Tahapan ini siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuannya tertentu. Dalam meningkatkan sebuah kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali sebuah pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi ataupun pengucapan dan juga tata bahasa. Jadi seperti kita harus bisa melatih siswa-siswa tersebut agar bisa dibekali ilmu-ilmu yang dapat meningkatkan
pengucapan ataupun tata bahasa yang baik dan benar, menampilkan rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan mengenai keterampilan berbicara. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.